Makanan paling Indonesia di dunia dibuat dari bahan yang tidak bisa tumbuh 1 cm pun di tanah Indonesia. Namanya Indomie, dan 270 juta orang sudah lupa itu merek, bukan nama makanannya. Ia menelan kata generiknya sendiri. Tapi ada satu pertanyaan yang belum pernah kita tanyakan. Kalau gandum itu berhenti datang, apakah makanan nasional kita ikut lenyap bersamanya? Bahan dasar mie instan adalah gandum, tanaman yang secara agroklimatologis membutuhkan iklim subtropis dan tidak dapat dibudidayakan secara komersial di wilayah tropis Indonesia, sehingga seluruh kebutuhan gandum nasional harus selamanya diimpor dari negara lain. Ini memunculkan pertanyaan inti episode ini. Bagaimana sebuah bangsa bisa jatuh cinta begitu dalam pada makanan yang bahan dasarnya harus selamanya dibeli dari negara lain? Dan siapa yang merancang ketergantungan ini? Jawaban atas pertanyaan itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang kebijakan pangan Indonesia. Dari keputusan-keputusan impor gandum di era Orde Baru, hingga arsitektur industri tepung terigu yang dibangun selama beberapa dekade. Dan siapa yang mengendalikannya? Untuk memahami mengapa mie instan bisa menjadi makanan paling demokratis di Indonesia, kita perlu menelusuri dari mana gandum itu pertama kali masuk, bagaimana ia diubah menjadi industri, dan mengapa negara secara aktif mendorong konsumsinya, dimulai dari kondisi krisis pangan yang melanda Indonesia pada pertengahan abad ke-20. Untuk memahami mie instan, kita perlu mundur ke akhir 1960-an, ketika Indonesia baru keluar dari periode kacau. Ekonomi hancur, inflasi liar, dan beras, makanan pokok yang dianggap sakral, sering langka. Di tengah krisis itulah, mie instan masuk ke pasar Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1969. Bukan sebagai makanan mewah atau tren gaya hidup, melainkan sebagai jawaban langsung atas kelangkaan beras. Pada Juni 1972, PT Sanmaru Food Manufacturing meluncurkan Indomie dengan rasa pertamanya, kaldu ayam. Salah satu alasan penciptaannya secara eksplisit adalah agar masyarakat memiliki pilihan makanan pokok lain ketika nasi sulit didapat. Wajah pertama mie instan adalah penyelamat, murah, praktis, mengenyangkan, dan tahan lama. 4 karakter yang secara langsung menjawab kondisi krisis pangan yang sedang berlangsung saat itu. Tapi, mie instan tidak terbuat dari beras, singkong, jagung, atau sagu yang tumbuh subur di tanah Indonesia, melainkan dari gandum, komoditas yang hampir seluruhnya harus didatangkan dari luar negeri. Dengan kata lain, untuk menyelesaikan masalah kelangkaan pangan jangka pendek, Indonesia secara diam-diam membangun ketergantungan pada bahan baku impor, sebuah pertukaran yang konsekuensinya baru terasa jauh di kemudian hari. Gandum adalah tanaman subtropis yang membutuhkan iklim yang tidak dimiliki Indonesia, sehingga hingga hari ini Indonesia praktis tidak memproduksi gandum sama sekali. Setiap butir gandum yang menjadi mie wajib diimpor dari luar negeri. Pertanyaan yang relevan adalah, dari mana datangnya gandum dalam jumlah masif di Indonesia pada era 1970-an? Jawabannya mengarah pada satu program resmi pemerintah Amerika Serikat bernama Public Law 480 atau disingkat PL480. Di Amerika Serikat, program ini dikenal dengan nama resmi Food for Peace atau Pangan untuk Perdamaian. Sebuah nama yang terdengar mulia di permukaan, namun di baliknya terdapat 2 kepentingan yang bersifat kalkulatif. Kepentingan pertama bersifat ekonomi. Pada masa itu, Amerika Serikat mengalami kelebihan stok gandum secara besar-besaran dan membutuhkan pasar baru. Memberi gandum hari ini berarti menciptakan pelanggan yang bergantung pada gandum di masa depan. Kepentingan kedua bersifat geopolitik. Logika Perang Dingin menyatakan bahwa rakyat yang kenyang berkat bantuan Amerika cenderung menolak pengaruh komunisme. Gandum difungsikan sebagai alat agar Indonesia tidak jatuh ke orbit Uni Soviet atau Cina. Momennya bertepatan secara presisi. Pasca 1965, ketika kekuasaan beralih ke tangan Soeharto, keran PL480 dibuka lebar-lebar. Bagi rezim baru, banjir gandum murah ini berfungsi sebagai alat untuk menstabilkan harga pangan dan menenangkan rakyat di awal kekuasaan. Kondisi ini kontras tajam dengan era sebelumnya. Ketika Amerika memakai bantuan pangan sebagai alat tekanan politik, Soekarno merespons dengan slogan yang kini tercatat dalam sejarah diplomatik. Go to hell with your aid. Sebuah penolakan terbuka yang tidak dipilih oleh rezim penggantinya. Rezim baru memilih jalan yang sebaliknya, membuka pintu selebar-lebarnya terhadap arus gandum PL480.
Dan keputusan ini membawa dampak jangka panjang yang jauh melampaui kalkulasi politik jangka pendek. Masuknya gandum dalam jumlah masif melalui PL 480 secara perlahan mengubah kebiasaan makan satu bangsa. Masyarakat yang sebelumnya asing dengan terigu mulai terbiasa mengonsumsi roti dan mie instan sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Karena gandum tidak dapat tumbuh di iklim tropis Indonesia, begitu kebiasaan konsumsi itu terbentuk, lahirlah ketergantungan impor yang bertahan berpuluh-puluh tahun. Sebuah konsekuensi struktural dari keputusan yang semula tampak sebagai solusi pangan jangka pendek. Pola ini memiliki nama akademis yang spesifik, rezim pangan atau food regime. Sebuah konsep yang menggambarkan periode ketika pangan tidak sekedar dikelola sebagai komoditas, melainkan difungsikan secara aktif sebagai instrumen geopolitik. Kasus gandum di Indonesia menjadi contoh yang sering dirujuk dalam literatur rezim pangan. Sebuah era ketika pangan didistribusikan atas nama menyelamatkan dunia dari kelaparan, sementara di saat yang sama ia bekerja sebagai saklar ekonomi dan alat pengaruh ideologis. Maka pertanyaan yang mengikuti mekanisme PL 480 ini adalah, bagaimana ketergantungan impor gandum yang lahir dari era geopolitik Perang Dingin itu kemudian membentuk struktur industri pangan Indonesia hingga beberapa dekade ke depan? Dan siapa yang paling diuntungkan dari tatanan itu? Gandum mentah tidak bisa langsung dikonsumsi. Ia harus digiling menjadi tepung terigu terlebih dahulu. Dan keputusan administratif tentang siapa yang berhak menggiling, itulah yang menjadi titik awal akumulasi kekayaan luar biasa. Sejak tahun 1969, pengusaha Lim Sio Leong, yang juga dikenal sebagai Sudono Salim, mendapatkan hak eksklusif dari pemerintah untuk menggiling gandum PL 480, yaitu gandum impor dari Amerika Serikat yang dikelola negara, melalui perusahaannya bernama Bogasari. Pada tahun 1972, tahun yang sama Indomie lahir, pemerintah menerbitkan Kepres nomor 142 tahun 1972, sebuah kebijakan tata niaga gandum nasional yang secara resmi mengatur ulang seluruh rantai pasokan tepung terigu di Indonesia. Struktur yang ditetapkan kebijakan ini sangat spesifik. Bulog ditetapkan sebagai satu-satunya importir gandum nasional, sementara hak menggilingnya diserahkan secara eksklusif kepada segelintir pihak, dengan Bogasari sebagai yang paling dominan, menguasai penggilingan untuk pasar-pasar besar di Jawa. Para sejarawan mencatat bahwa penunjukan eksklusif Bogasari oleh Bulog bukan merupakan hasil persaingan pasar yang terbuka, melainkan produk dari kedekatan politik antara perusahaan dan penguasa. Sebuah pengaturan yang mencerminkan pola hubungan bisnis negara yang lazim pada era Orde Baru. Bahkan menurut catatan sejarah, sebagian keuntungan dari operasi penggilingan tersebut mengalir ke yayasan-yayasan yang terhubung dengan lingkaran kekuasaan saat itu, memperkuat posisi Bogasari bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai bagian dari ekosistem kekuasaan yang lebih luas. Dari posisi menguasai tepung terigu sebagai bahan dasar mie, langkah logis berikutnya adalah memproduksi mie itu sendiri. Dan pada tahun 1984, kelompok bisnis yang sama mengakuisisi produsen mie instan. Pada tahun 1994, seluruh lini bisnis tersebut dilebur menjadi satu entitas tunggal, PT Indofood Sukses Makmur, sebuah konsolidasi yang menyatukan hulu produksi tepung hingga hilir distribusi produk jadi di bawah satu atap korporasi. Hasilnya terukur secara konkret. Pada pertengahan 1990-an, hanya melalui 3 merek, Indomie, Supermie, dan Sarimi, kelompok usaha ini menguasai sekitar 90% pasar mie instan Indonesia. Inilah yang disebut integrasi vertikal, sebuah model di mana satu kelompok usaha mengendalikan setiap tahap rantai produksi. Bogasari menggiling gandumnya sendiri, Indofood mengubahnya menjadi mie, dan di era berikutnya, jaringan retail mereka sendiri menjualnya langsung ke konsumen. Secara praktis, ini berarti dari biji gandum yang turun di pelabuhan hingga bungkus mie yang dibayar di kasir minimarket, hampir setiap rupiah berputar di dalam satu kelompok usaha yang sama, tanpa perlu keluar ke pihak lain. Itulah sebabnya di benak sebagian besar masyarakat Indonesia, semua mie instan memiliki satu nama, Indomie. Sebuah kondisi di mana pilihan konsumen terasa bebas, meski sebagian besar jalurnya telah ditentukan jauh sebelum konsumen berdiri di depan rak warung. Maka pertanyaan yang tersisa bukan lagi tentang mengapa Indomie begitu dominan di pasar domestik, melainkan bagaimana dominasi yang dibangun di atas kebijakan negara,
Hak eksklusif dan integrasi korporasi ini kemudian bertemu dengan ambisi ekspansi ke pasar internasional. Hari ini, Indomie diekspor ke lebih dari 80 negara, dipuja di Nigeria, Timur Tengah, dan Eropa, dengan miliaran bungkus diproduksi setiap tahun. Dan bagi banyak orang, ini adalah bukti bahwa produk Indonesia mampu bersaing di pasar global. Tapi di balik kebanggaan itu terdapat sebuah ironi struktural. Makanan yang paling diidentikan dengan identitas Indonesia ini bertumpu pada gandum impor dalam jumlah raksasa, komoditas yang tidak pernah bisa ditanam di iklim tropis Indonesia. Pada satu titik, Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu pengimpor gandum terbesar di dunia, dengan pasokan yang datang dari Australia, Amerika, dan Kanada. Negara-negara yang sabuk gandumnya membentang di iklim yang tidak pernah dimiliki Indonesia. Kondisi ini membentuk 4 krisis struktural yang tidak pernah tercetak di bungkus seharga Rp1.000 itu. Krisis pertama adalah ketergantungan. Selama konsumsi masyarakat terikat pada gandum, pasokan pangan nasional selamanya bergantung pada panen di benua lain. Jika harga gandum dunia melonjak, atau jika krisis iklim dan konflik geopolitik mengganggu jalur pasokan dari Australia, Amerika, maupun Kanada, maka keterjangkauan pangan di dalam negeri ikut terguncang secara langsung. Krisis kedua adalah matinya pangan lokal. Setiap kenaikan konsumsi gandum menekan permintaan terhadap singkong, umbi-umbian, dan sagu. Padahal Indonesia memiliki ratusan jenis pangan yang secara agronomi sesuai dengan kondisi tanahnya sendiri. Krisis ketiga adalah penyeragaman selera. Seperti yang terjadi pada beras di era Orde Baru, dominasi gandum menyeragamkan pola makan satu bangsa yang secara historis sangat beragam, dan kekayaan kuliner lokal perlahan menyusut menjadi satu rasa instan yang seragam dari ujung ke ujung negeri. Krisis keempat adalah kerapuhan sistemik. Bangsa yang menggantungkan pangan pokoknya pada satu komoditas impor, menempatkan ketahanan pangannya pada posisi yang rentan terhadap satu guncangan global tunggal. Mie instan memang terbukti menjadi penyelamat jutaan orang, terjangkau, mudah didapat, dan hadir tepat saat krisis ekonomi menekan daya beli masyarakat paling bawah. Tapi penyelamat ini datang bersama rantai ketergantungan yang tidak tampak dari luar. Indomie menempati posisi yang paradoksal dalam sistem pangan Indonesia. Ia berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, sekaligus sebagai titik kerentanan struktural yang paling konsisten diabaikan dalam kebijakan ketahanan pangan nasional. Untuk memahami mengapa ketergantungan ini terbentuk dan bertahan, kita perlu menelusuri bagaimana kebijakan pangan Indonesia, dari era Orde Baru hingga Reformasi, secara konsisten memilih jalur impor gandum di atas pengembangan pangan lokal yang sudah tersedia. Para ahli membedakan dua konsep yang sering dianggap identik. Ketahanan pangan sekedar memastikan ada makanan tersedia di pasar tanpa mempersoalkan dari mana asalnya atau siapa yang mengendalikan rantai pasoknya. Kedaulatan pangan adalah konsep yang melampaui sekedar stok dan distribusi. Hak sebuah bangsa untuk menentukan sendiri sistem pangannya, mulai dari benih, petani, hingga isi piringnya, tanpa bergantung pada keputusan pihak luar. Jalan menuju kedaulatan itu sederhana dalam prinsip, menghargai kembali pangan lokal yang sesuai dengan kondisi tanah Indonesia, umbi-umbian, sagu, dan sorghum, sebagai alternatif yang selama ini terpinggirkan. Di samping itu, prinsip kedaulatan pangan mencakup pelindungan terhadap petani lokal, pelestarian benih-benih lokal agar tidak punah, serta penghormatan terhadap kearifan budaya yang selama ratusan tahun telah menjadi sistem pangan bangsa ini. Sistem kearifan lokal itu telah memberi makan negeri ini jauh sebelum gandum pertama tiba di pelabuhan Indonesia, sebuah fakta yang sering luput dari narasi dominan tentang modernisasi pangan nasional. Sebungkus Indomie seharga Rp1.000-an itu menyimpan perjalanan 50 tahun. Krisis beras, dinamika perang saudara ideologi, gandum sebagai instrumen kebijakan geopolitik, dan sebuah kerajaan bisnis yang dibangun dari tepung terigu. Apa yang kita makan dan apa yang kita anggap sebagai selera kita sendiri memiliki sejarah yang panjang, dan sejarah itu hampir selalu ditulis oleh pihak yang memegang kendali atas sistem produksi dan distribusi pangan. Pertanyaan yang tersisa bukan soal apakah kita harus berhenti mengonsumsi mie instan, melainkan sejauh mana kita memahami bahwa pilihan pangan sebuah bangsa tidak selalu terbentuk dari selera, melainkan dari sejarah, kebijakan, dan struktur kekuasaan yang bekerja jauh sebelum kita duduk di meja makan.